Ketika kita masuk ke sebuah lingkungan baru, tentu kita akan disambut oleh para senior. Ada yang menyambutnya dengan ramah dan senang hati. Namun ada juga yang menyambutnya dengan buruk atau bahasa lainnya memelonco. Seorang rookie harus diperlakukan seperti ini agar mereka memiliki rasa hormat terhadap para senior dan tidak bertindak semena-mena. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dipikirkan dan menjadi budaya hingga saat ini. Dan hal ini tentu terjadi di NBA. Bahkan semua bintang-bintang NBA sekarang, mereka semua pernah merasakan dipelonco oleh para seniornya. Meskipun di era sekarang, perpeloncoan di NBA sudah tidak semenyeramkan dulu, namun ada beberapa momen perpeloncoan NBA yang sangat parah yang justru menjadi bumerang bagi orang yang mau melonconya. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Ketika Perpeloncoan Sudah Tidak Bisa Dimaafkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Goran Dragic. Dragic sempat menjadi All-Star di Miami Heat dan memenangkan Most Improved Player saat bermain di Suns. Saat ini, ia menjadi pemain Nets yang pasti sangat membantu Nets mendapatkan juara musim ini. Namun pada saat 2008, ketika ia pertama kali masuk ke NBA di Phoenix Suns, ia mendapatkan tindakan pelonco yang sangat konyol. Shaq adalah bintang Suns di era itu. Ia terkenal sangat sayang kepada pemain-pemain baru, seperti sayangnya kepada Kobe saat ia masih muda. Ia juga sangat peduli terhadap Goran Dragic saat ia masih rookie, dan ia sangat baik kepada Dragic. Tapi ada satu permintaan Shaq yang sangat aneh dan harus dilakukan oleh Dragic. Dragic disuruh membawa sebuah keyboard besar milik Shaq kemanapun ia pergi bersama Suns. Di bus, di pesawat, di hotel, Dragic harus membawanya. Dan itu adalah keyboard yang sangat berat katanya. Setelah semusim berlalu, Dragic pun menjadi bingung. Shaq menyuruhnya membawa keyboard, tapi ia tidak pernah melihat Shaq memainkannya. Ia juga tidak pernah mendengar Shaq memainkan keyboardnya saat di kamar hotel. Dan suatu hari ketika musim sudah berakhir, Dragic bertanya kepada Shaq, "Apakah kamu pernah memainkan keyboard ini?" Dan Shaq menjawab, "Tidak, itu rusak. Itu bentuk perpeloncoan untukmu, seorang rookie." Mau marah tapi orangnya segede gini. Serba salah kan? John Salley dan Dennis Rodman. Kedua pemain ini masuk ke Detroit Pistons pada NBA Draft 1986. Dan dua pemain ini sama-sama menjadi pemain penting yang membawa Pistons back-to-back champion pada 1989 dan 1990. Dari semua kejadian yang ada di list ini, nomor 5 ini terjadi paling lama, yaitu sekitar 1980-an, sehingga terbilang parah, karena di era itu adalah era yang tangguh. Dennis Rodman, seorang pemain yang terkenal sebagai pemain yang tangguh dan suka bertengkar dengan lawan, tetap harus tunduk pada para senior-seniornya saat masih rookie. Keduanya harus berada di rantai makanan level terendah soal makanan di tim Detroit Pistons. Saat pertama kali training camp di Detroit Pistons, ketika pemain-pemain Pistons berlatih di gym, tiba-tiba mereka mendengar suara para wanita di lobi fasilitas latihan. Sebagai pemain yang masih muda, John Salley dan Dennis Rodman ingin mencari tahu tentang mereka. Pistons juga biasanya memberikan makanan enak setelah mereka berlatih. Namun ketika John dan Dennis ingin keluar dari gym, tiba-tiba mereka ditahan oleh para senior. Mereka harus membersihkan locker room milik rekan-rekan mereka, dan locker tersebut sangat kotor dan berantakan. Salley berkata bahwa Bill Laimbeer sangat suka melempar-lemparkan jersinya ke dinding. Lalu ketika mereka berdua selesai merapikan locker room Pistons dan ingin makan, ternyata makanan mereka sudah dimakan oleh pemain-pemain Pistons lain, dan mereka hanya bisa makan makanan sisa. Dan saat John Salley pulang ke kamarnya, ia menemukan bahwa kasurnya sudah basah akibat disiram air. Greg Oden adalah pick nomor 1 NBA Draft 2007, bahkan di atas Kevin Durant. Ia masuk ke Portland Trail Blazers, tim yang buruk di NBA saat itu. Namun mereka punya Brandon Roy dan LaMarcus Aldridge yang masih muda, dan ditambah Greg Oden, pasti tim ini akan sangat mengerikan. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya Oden menjadi bust karena cedera, namun semua orang termasuk rekannya menganggapnya seorang bintang bahkan di musim rookie-nya. Mungkin kalian berpikir, memelonco seorang Greg Oden yang sangat besar dan tinggi pastinya sangat susah. Dia bahkan sudah menjadi orang terbesar di timnya pada saat rookie. Bagi Blazers,
selalu ada dua ritual yang diberikan ke para rookie, yaitu dimasukkan ke tempat sampah atau dimasukkan ke kolam es batu. Jared Bayless dan Nicholas Batum sudah dimasukkan ke kolam es batu. Jadi tim Blazers ingin memasukkan Oden ke tempat sampah. Namun saat Travis Outlaw dan Brandon Roy ingin menggotong Oden tiba-tiba berontak. Bahkan Brandon Roy sampai di headlock oleh Oden karena ia terlalu kuat dan tidak bisa apa-apa. Sejak itu, tim Blazers tidak berani membuli Oden sama sekali. Andrai Blatche masuk ke NBA pada NBA Draft 2005, sudah sangat lama. Dia sekarang sudah tak bermain di NBA. Namun dia terkenal saat ia bermain di Wizards di era Gilbert Arenas. Saat ia rookie, ia mengaku sering dipelonco oleh senior-seniornya, salah satunya Gilbert Arenas. Namun di suatu hari, ketika Blatche sedang ingin memakai setelan jasnya di locker room, tiba-tiba setelan tersebut sudah robek terpotong. Blatche langsung mengira Arenas lah yang melakukannya, sehingga Blatche langsung mengambil pakaian-pakaian Arenas dan membuangnya ke jacuzzi hingga basah. Dan pada saat Arenas masuk ke locker room, ia kaget pakaiannya sudah berada di jacuzzi. Teman-teman Arenas memberitahu bahwa Blatche lah yang melemparnya ke jacuzzi. Dan seketika Arenas langsung bingung, karena bukan ia yang memotong setelan milik Blatche. Dan Arenas pun marah dan langsung membalasnya. Ia mengambil kotoran dari anjing dan meletakkannya di sepatu Blatche. Ih, sangat menjijikan ya. Jason Williams memang terkenal sebagai pemain NBA, namun memiliki style permainan streetball. Ia terkenal dengan elbow pass-nya yang ini. Namun dibalik semua itu, ia pernah mendapatkan perpeloncoan yang terbilang menyeramkan. Jason masuk ke Sacramento Kings saat NBA Draft 1998, urutan pick nomor 7. Di tim ini sudah ada Chris Webber, yang saat itu sudah menjadi bintang di Kings. Jason adalah pemain yang sangat baik di musim pertamanya, di mana ia masuk dalam All Rookie First Team. Ia juga terkenal dengan chemistry-nya bersama Chris Webber di lapangan. Namun di saat musim rookie, Webber pernah menyuruh Jason untuk duduk di ruang bagasi bus saat traveling. Ya, di tempat untuk menaruh bagasi di bawah ini. Jason pun selama 25 menit harus berada di dalamnya, tanpa ada ventilasi untuk bernafas yang layak. Dan pengalaman ini pun membuat Jason trauma. Para pemain Kings pun juga baru tahu bahwa Jason berada di ruang bagasi saat Jason keluar dari sana. JJ Redick. Ini adalah kasus perpeloncoan rookie yang paling parah. Meskipun sekarang ia terkenal sebagai shooter yang sangat hebat, pada saat Redick masuk ke Orlando Magic pada 2006, ia sempat mengalami perpeloncoan yang terbilang membahayakan nyawanya. Masa ini adalah masa awal mulai naiknya Orlando Magic yang dipimpin oleh Dwight Howard. JJ Redick juga datang dari kampus Duke ke NBA dengan reputasi yang sangat buruk. Ia adalah pemain yang punya banyak haters. Dia juga terkenal sebagai pemain yang sombong. Dan reputasi inilah yang membuat Hedo Turkoglu, senior di Magic, sangat ingin membuli Redick. Di suatu hari setelah selesai latihan, Redick tiba-tiba disuruh duduk di sebuah kursi untuk meminta maaf kepada seluruh tim karena ia telat datang latihan. Namun ketika ia mulai duduk, tiba-tiba ada 3 orang senior yang memegangnya dan mengisolasi tubuhnya di kursi tersebut hingga ia tidak bisa bergerak. Mereka membawa Redick ke kamar mandi dan menaruhnya tepat di bawah shower air dingin. Redick pun mandi di bawah air yang sangat dingin dengan posisi diisolasi ke kursi, dan semua pemain meninggalkannya. Dia tidak bisa bergerak. Hingga sejam kemudian, seorang petugas perlengkapan menemukannya dan melepaskannya. Mungkin kalau ada yang seperti ini sekarang, bisa-bisa sudah jadi kasus ya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.